Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan atas perkara-perkara dunia kita dan perkara akhirat kita. Hadirnya kita ke masjid bukan karena kita hebat, bukan karena jasad kita kuat. Betapa banyak orang yang kuat jasadnya tapi lebih hebat mendaki gunung dibandingkan datang ke masjid. Bukan karena kita kaya sehingga kita bisa datang ke masjid. Betapa banyak orang yang kaya akan tetapi menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berlari menuju dunianya sehingga meninggalkan akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada keluarga Nabi SAW, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tema kita apa? Ketika neraka jahanam didatangkan. Di surat apa dan di ayat berapa? Kita insya Allah pasti mendengar ayatnya. Tentang neraka kira-kira ayat apa dan surat apa? Ayat berapa dan surat apa? Apa? Surat berapa? Ayat apa kira-kira? Surat An-Naba. Apa surat An-Naba? Surat Al-Fajr ayat 23. Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apabila disebutkan ayat-ayat Allah, dzukirallah, disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu menjadi bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila disebutkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, disebutkan bagaimana ciptaan Allah, Allah gantikan malam dengan siang dan Allah gantikan siang dengan malam, zadathum imana, maka ayat tadi menambah keimanan mereka. Di antara ciri orang yang beriman, tatkala mendengarkan ayat Al-Quran, hati mereka bergetar dan iman mereka bertambah. Tapi sekarang permasalahannya, kita selalu mendengarkan Al-Quran, tapi kita tidak paham. Bertahun-tahun. Mungkin sampai sekarang pun imam menangis membaca Al-Quran, dan kita sebagai makmum kita ikut menangis. Ditanya, kenapa menangis? Ya imam menangis, saya juga menangis. Imam terseduh-seduh menangis, saya juga terseduh-seduh.
Tapi bukan karena artinya, bukan karena ayat yang dibacanya. Karena imam suaranya bagus menangis, kita pun ikut menangis. Akan tetapi sudah seharusnya bagi seorang muslim yang beriman membaca Al-Quran dengan artinya, minimal faham arti bahasa Indonesianya. Adapun kalau pengen maksimal, kita bisa mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Banyak kitabnya. Bahkan sekarang pun sudah ada tafsir yang berbahasa Indonesia. Tapi tentunya kita tidak mencukupkan diri dengan kitab yang terjemahan Indonesia. Oleh karenanya juz ammah kita selalu membacanya. Kalau salat maghrib, dari ayat apa sampai ayat apa, dari surat apa sampai surat apa. Sunnahnya imam, kalau jadi imam maghrib itu kita diperintahkan membaca Qisarul Mufassal, ayat yang pendek-pendek, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu kalau kita jadi imam. Isya, zuhur dan asar, Atwalul Mufassal, pertengahan kita baca, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Itu sholat isya, zuhur dan asar. Sholat subuh, Tiwalul Mufassal, yaitu dari surat Al-Hujurat ayat surat 2 juz 27 sampai An-Nas. Itu kita diperintahkan membacanya. Karena sejatinya itu kita diperintahkan membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi Nabi SAW mengajarkan Mu'adz itu diajarkan oleh Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW, kalau sholat jangan memberatkan makmum. Kalau maghrib bacalah surat ini, kalau isya dan seterusnya bacalah surat-surat ini, agar kita tidak membebani makmum kita, agar kita tidak menjadikan makmum kita itu lari dari khusyuknya sholat. Kalau kita perhatikan bahwasanya dakwah Nabi SAW di surah An-Naba itu berbicara tentang 99% dakwah Nabi SAW di dalam surat Juz Ammah itu, Juz 30. Oleh karenanya Juz Ammah ini kebanyakan turun di Makkah, permulaan dakwah Nabi SAW. Juz Ammah itu turunnya di Makkah Al-Mukarramah, dan salah satunya surat Al-Fajr. Nah, izin minum dulu. Nah, Juz Ammah turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Salah satu surat yang akan kita kaji insyaallah ta'ala tentang surat Al-Fajr. Dengan membaca dan mempelajari surat Al-Fajr ini, mudah-mudahan kita menjadi tambah yakin dengan agama kita, bahwasanya kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan meninggalkan semua yang kita miliki sekarang. Nabi SAW beliau mengatakan, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Manusia itu kelak akan dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa alas kaki, dalam keadaan, mohon maaf, telanjang.
Dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Kita memiliki saat ini mungkin ada mobil, kita memiliki jam tangan, kita memiliki fasilitas yang lengkap. Akan tetapi nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melepaskan semua yang kita miliki. Insyaallah. Jadi tidak fokus anda. Taib, di dalam surah Al-Fajr, kalau bawa Al-Quran bisa dibuka surah Al-Fajr ayat 23. Surah Al-Fajr ayat 23. Allah mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Allah menyebutkan kondisi ini pada hari di padang mahsyar, tatkala melewati haud. Haud itu artinya telaga. Telaga yang semua nabi memiliki telaga. Ini Allah sebutkan, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan semua manusia akan melewati pembagian rapot. Lewat telaga dulu, kemudian pembagian rapot. Setelah pembagian rapot ada mizan, ada timbangan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu mendatangkan Jahannam. Jahannam didatangkan. Ketika pembagian rapot tadi belum ada Jahannam. Melewati haud belum ada Jahannam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring manusia dengan malaikatnya melewati neraka Jahannam, menuju neraka Jahannam. Allah datangkan neraka Jahannam, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian datang pertanyaan, seperti apa neraka Jahannam? Apakah neraka Jahannam menakutkan sehingga kita perlu takut kepada neraka Jahannam, sehingga kita menambah ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita tidak merasa cukup dengan sholat duha 2 rakaat saja, sehingga kita tidak merasa cukup dengan 2 rakaat sholat tahajud, sehingga kita tidak merasa cukup sholat 1 rakaat sholat witir. Bagaimana bentuknya neraka? Sehingga kita merasa takut dengan adanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya di masjid ini ada pemimpin yang zalim dan dia buat seonggok api yang besar di masjid, kemudian ditampakkan kepada kita, orang tua dimasukkan, dicampakkan ke dalam api, wanita-wanita dan anak-anak dimasukkan ke dalam api tersebut, kira-kira kita takut atau tidak? Takut. Pemimpin, penguasa yang zalim. Yang namanya pemimpin tentu lengkap prajuritnya, yang mengawal lengkap. Kita takut. Giliran saya, datang akhirnya giliran saya. Kita merasa takut. Lalu bagaimana dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yu'ta bin nari yaumal qiyamah. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat. Yang didatangkan bukan pemimpin yang zalim, bukan algojo yang akan membunuh, membantai, tidak. Akan tetapi yang datang pada hari itu bahkan didatangkan, yaitu neraka Jahannam. Laha sab'una alfazimam. Neraka ini memiliki 7.000 kali tali kekang. Memiliki 70.000 tali kekang.
Yang kita tahu jamaah, yang dikekang itu apa? Yang dikasih tali itu kalau nggak nurut siapa? Hewan, binatang. Sapi kalau nggak nurut dikasih tali, ayo sini ditarik. Kemudian binatang-binatang yang lainnya yang menakutkan, mungkin ada anjing, jenis anjing yang besar, ditarik, nggak mau nurut, ditarik. Kemudian neraka ini memiliki 70.000 tali kekang. 70.000. Gak tahu bagaimana bentuknya neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 70.000 tali kekang yang ada pada neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dan di setiap satu tali kekang tadi berapa tali kekangnya? 70.000. Di setiap satu tali kekangnya memiliki 70.000 malaikat yang menarik neraka. Kira-kira menakutkan atau tidak? Menakutkan. 70.000 malaikat di setiap talinya. Bayangkan bagaimana bentuknya neraka. Dan kita tahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di padang mahsyar tatkala melihat neraka didatangkan. Kenapa kira-kira neraka itu tiba-tiba ditampakkan? Agar menambah azab mereka. Dan penduduk neraka digiring kepada neraka, digiring. Dan neraka ini tujuannya untuk menambah siksaan mereka. Siksaan penduduk neraka itu ada dua. Siksaan fisik dan siksaan batin. Siksaan anggota badan dan siksaan batin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat 30, bahwasannya Allah itu nanti ngomong sama neraka. Allah ada dialog dengan neraka. Jadi neraka itu bukan seperti yang kita pahami, neraka itu lubang kemudian kita dicampakkan di situ, tidak. Neraka itu adalah makhluk yang nanti bisa ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada neraka tatkala neraka itu didatangkan, halim talati, wahai neraka, kata Allah, apakah engkau sudah full, sudah penuh? Kemudian neraka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hal mim mazid, ada tambahan enggak? Kata neraka. Kalau ada tambahan masuki lagi, ayo dimasukin, kata neraka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Furqan ayat 12 sampai 13, Allah menceritakan bagaimana suara neraka jahanam. Suara neraka jahanam itu bagaimana bentuknya? Allah menyebutkan, menceritakan bagaimana suara neraka jahanam yang didengar oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Bayangkan, belum masuk tapi sudah mendengarkan teriakan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Furqan, idza ra'atuhum mim makanin ba'id. Ketika neraka jahanam melihat manusia. Neraka jahanam melihat manusia. Bayangkan, yang melihat kita bukan harimau, bukan singa, akan tetapi neraka jahanam. Ketika neraka jahanam melihat manusia, dalam keadaan neraka jahanam itu digiring neraka jahanam itu oleh malaikat yang setiap tali kekangnya 70.000 tali kekang. Dia melihat penghuni mahsyar, manusia melihat orang-orang yang berhak mendapatkan neraka jahanam. Jadi di padang mahsyar itu semuanya mendengar teriakan neraka jahanam. Tapi ada sebagian orang-orang yang hanya mendengar saja dan menyaksikan siapa yang berhak masuk neraka jahanam, siapa yang berhak mendapatkan neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan, sami'u laha taghayyuzan wa zafiran.
Allah menyebutkan neraka jahanam itu menjerit. Neraka jahanam ingin bahwasannya manusia disegerakan masuk. Seperti seekor hewan yang kelaparan, seekor binatang buas yang kelaparan. Tapi tentunya neraka berbeda. Neraka jahanam berteriak, ayo segera dimasukkan. Untuk itulah fungsinya malaikat dan 70.000 tali kekang tadi. Kalau seandainya tidak ada tali kekang yang 70.000 tadi, tidak ada di setiap tali kekangnya 70.000 malaikat, neraka jahanam akan langsung melahap mereka. Tapi Allah sengaja menampakkan neraka jahanam, tujuannya agar menambah azab mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana jeritan suara neraka jahanam? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, di dalam tafsirnya beliau meriwayatkan dari As-Sudi. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Semua penduduk mahsyar, orang-orang yang berada di mahsyar mendengar teriakan neraka jahanam. Apa maksudnya dari tempat yang jauh ini? Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu taala beliau menyebutkan tempat yang jauh artinya min masirati mi'ati amin, dari jarak 100 tahun perjalanan suara neraka jahanam itu terdengar. 100 tahun perjalanan, bukan dari tempat saat ini sampai ke pondok di Martapura sana, bukan. Itu kalau berjalan masih dekat itu, nggak nyampe setahun, nggak nyampe. Dekat, masih dekat. Tapi ini terdengar 100 tahun perjalanan suara neraka jahanam. Ubaid bin Umair beliau menafsirkan di dalam tafsir Al-Baghawi pada ayat sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apa artinya sami'u laha taghayyuzan wa zafira? Yaitu orang-orang yang ada di padang mahsyar akan mendengarkan suara neraka jahanam dalam keadaan marah. Amarah neraka jahanam, suaranya yang menggelegarkan. Kalau kita terkadang di rumah mendengarkan suatu ledakan, maka kita akan kaget. Kita akan keluar dari rumah kita. Kita akan berlari, kita akan berlindung. Lalu bagaimana dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tempat berlari kecuali dengan amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau sanggup masuk neraka, silakan enggak sholat. Kalau sanggup masuk neraka, silakan enggak sholat, silakan zina. Kalau sanggup masuk neraka jahanam yang suaranya terdengar sejauh 100 tahun perjalanan, silakan main riba. Silakan buat. Lakukan. Enggak apa-apa. Silakan. Kalau sanggup masuk neraka. Kalau sanggup masuk neraka, silakan telat-telatkan sholatnya. Yang penting sholat, Ustaz. Sholat saja saya sudah bersyukur. Tidak. Jangan yang berbicara yang penting sholat. Orang sholat pun masuk neraka. Orang sholat masuk neraka. Bayangkan. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka sholat di luar waktunya. Sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi sholatnya di luar waktu. Sudah masuk syuruk baru sholat subuh, padahal sudah bangun, padahal bisa sudah narik selimut, padahal sudah ke toilet. Sholatnya nanti waktu syuruk sholat. Fawailul lil musallin. Kecuali di beberapa kondisi kita safar, boleh kita qadha, boleh kita boleh kita jamak, boleh kita qasar, boleh. Atau kita telat bangun, boleh kita qadha. Kapan kita bangun langsung kita qadha. Langsung.
Jangan berbicara yang penting kita sholat. Orang sholat masuk neraka. Yang pertama Allah sebutkan orang yang sholatnya di luar waktu, ditelat-telatkan. 10 menit lagi, 20 menit lagi. Ditelat-telatkan. Kemudian yang kedua, alladzina hum yura'un. Kemudian mereka yang sholatnya riya. Sholat datang ke masjid bukan untuk Allah, tapi ingin dipuji tetangga, ingin dipuji mertuanya, ingin dipuji oleh istrinya. Masya Allah, Mas sudah rajin ke masjid, abang sudah rajin ke masjid, sholat 5 waktu, Masya Allah. Itu yang dia harapkan. Makanya orang yang sholat bisa masuk neraka. Silakan sholat ke masjid, kalau pengen pujian silakan. Kalau sanggup masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mereka akan mendengarkan suara neraka jahanam. Ubaid bin Umair, beliau menceritakan, tazfuru jahannam yaumal qiyamah. Neraka jahanam itu akan menjerit dengan satu jeritan pada hari kiamat. Satu jeritan neraka jahanam. Enggak banyak, cuma satu jeritan neraka jahanam. Fala yabqa malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun illa kharra liwajhihi illa tar'idu faraisuhu. Neraka jahanam, kata Nabi SAW, berteriak dengan satu teriakan, sehingga tidak ada satupun malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah, kecuali mereka semuanya sujud dalam keadaan bergetar. Mereka bergemetar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikatnya, menugaskan jahanam didatangkan sehingga malaikat semuanya sujud. Para nabi dan para rasul mereka semuanya sujud dalam keadaan gemetar, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeritannya enggak banyak, cuma satu saja. Bayangkan kalau seandainya neraka jahanam membakar orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian beliau mengatakan, hatta inna Ibrahim alaihi salam la yajathu ala rukbatai. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam berlutut di hadapan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kedudukan Nabi Ibrahim alaihi salam di sisi Allah adalah seorang nabi, seorang rasul, dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalilur Rahman, kekasih Allah itu ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim berlutut di hadapan neraka jahanam dalam keadaan takut. Lalu bagaimana dengan kita yang sesekali mendengar suara yang menggelegar? Suara yang menggelegar. Kadang kita itu nggak bisa berdiri. Kadang kita itu sulit nafasnya, kaget. Suara apa ini ya Allah? Kita nggak mampu berdiri. Kita nggak mampu bangun, langsung lemes, bergetar badan. Itu suara di dunia. Ada ledakan, ada letusan, kita kaget sehingga kita itu nggak bisa jalan. Kita hanya bisa berlutut. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, wa yaqul ya Rabbi la as'aluka al-yawm illa nafsi. Hari ini ya Allah saya tidak meminta apapun kecuali keselamatan untuk diri pribadi. Enggak minta orang tua, enggak minta anak. Nabi Ibrahim mengatakan, la as'aluka al-yawm. Hari ini saya enggak minta apapun ya Allah.
Saya enggak minta apapun kecuali keselamatan untuk diriku. Nabi Ibrahim alaihissalam berlutut di lututnya, takut mendengar jeritan neraka jahanam. Dia mengatakan, tidak ada yang saya minta pada hari ini kecuali hanya keselamatan diriku. Di padang mahsyar, jamaah rahimani wa rahimakumullah, semua kita sibuk dengan urusan masing-masing. Kita enggak akan bertanya mana anak, mana istri tercintaku yang cantik, yang jago masak. Enggak ditanya. Mana suamiku yang tampan? Mana suamiku yang tampan? Enggak. Oleh karenanya Nabi SAW menceritakan kepada Aisyah, sesekali kalau kita lagi berdua me time sama istri, usahakan bahas tentang akhirat. Jangan bahas nanti kalau kita beli Innova Ribbon, Zenik. Nah, boleh. Tapi sesekali coba cerita tentang akhirat. Nabi menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya manusia ini akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bawa apapun, tidak bawa alas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Kemudian Aisyah ketika mendengar hadis ini, Aisyah ini malu. Ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan wahai Rasul SAW, dibangkitkan dalam keadaan enggak berpakaian. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Aisyah mengatakan, yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu kata Aisyah, manusia akan saling lihat aurat. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah, yang disebutkan oleh Hafsah, bagaimana dengan kemaluan besar kita? Aurat besar kita, bagaimana dengan kemaluan kita? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum zaki. Kondisinya pada hari itu sangat mengerikan dibandingkan mementingkan perkara itu. Dibandingkan lihat aurat, perkaranya lebih mengerikan. Bayangkan, di akhirat kelak kita akan mengatakan nafsi, diriku. Sampai Ibrahim, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, la as'alukal yaum illa nafsi. Hari ini saya enggak minta ya Allah, enggak minta apapun kecuali keselamatanku pada hari ini. Kita sering mendengar di dalam surat Abasa. Kita insyaallah hafal. Apalagi kalau kita awal-awal ngaji, semangatnya Masya Allah, juz amma itu insyaallah sudah hafal. Enggak tahu sekarang, karena kita sudah lama berjalan ngajinya, mungkin sisa trikul, mungkin. Ya mudah-mudahan masih ada hafalan kita. Allah mengatakan di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya. Kita tahu saudara kita itu tempat kita berpegangan di dunia ini, tempat kita bercerita, atau tempat kita minjam 100. Saudara, boleh gak minjam 100? Boleh, 1 juta pun boleh, asal mau bayar. Yang gak boleh itu apa? Kita minjam 1 juta, kita minjam 100 lah, gak usah 1 juta. Minjam 100 tapi beli mobil, yang 100 gak dibayar. Nah ini gak boleh. Posting di media sosial makanan yang enak-enak, 100 punya kawan belum dibayar, ini yang gak boleh. Maka saudara kita itu tempat kita berkeluh kesah di dunia ini. Dan ada orang yang lari dari ayah dan ibunya. Ada orang yang lari dari istrinya dan saudara-saudaranya. Lari dari anaknya. Dan pada hari itu memikirkan nafsi, memikirkan diri masing-masing. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 tempat kita ini tidak akan ingat
kepada orang lain. Ada 3 tempat di akhirat itu. Kita tidak akan menanyakan istri saya mana, istri saya yang 4 mana, istri saya yang 3 mana, yang 2, yang 1 mana, anak saya yang S1 fakultas kedokteran mana, anak saya yang gelarnya panjang sepanjang-panjangnya mana. Enggak ada. Kita enggak memikirkan itu semua. Mobil saya mana, rumah saya yang bertingkat mana, jabatan saya mana. Semuanya tidak memikirkan kecuali dirinya sendiri. Kita nggak memikirkan anak kita. Anak kita kalau hari ini sakit, kita langsung pergi ke rumah sakit. Nggak ada mobil motor, nggak ada motor sepeda, nggak ada sepeda, jalan kaki. Yang penting anak saya sembuh. Itu kalau di dunia. Tapi di akhirat kita nggak ada memikirkan anak kita. Di 3 tempat. Istri kita kalau sakit, kita cari kendaraan, kita datang ke klinik, puskesmas, atau ke tempat yang lainnya agar istri kita sembuh. Istri dan anak kita kelaparan, kita akan berjuang mencari nafkah untuk mereka. Walaupun ngutang, yang penting mereka makan. Walaupun pekerjaan suami sangat berat, tetap kita akan berusaha. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau suami pulang, jangan ditanya dari mana. Jangan ditanya dari mana. Tapi tanyalah mau apa. Mau minum apa bang? Mau makan apa mas? Dibantu, suaminya lagi buka jaketnya atau bajunya, dibantu dibuka. Buka sepatunya, dibuka sepatunya. Dibantu. Jangan ditanya dari mana. Makanya sebagian para suami itu lebih nyaman makan di warung dibandingkan di rumahnya. Kalau di warung ada nggak ditanya dari mana mas? Nggak ada. Mau apa pak? Mau apa mas? Nah, makanya sebagian suami mau makan di warung dibandingkan di rumahnya. Sebagian suami itu suka pulang ke warung daripada ke rumahnya. Ini baru pulang capek, tadi di jalan ban bocor, motor rusak, malah ditanya dari mana, sama siapa, kapan, di mana. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu, kata Nabi SAW, para istri tidak akan pernah menunaikan hak Allah sampai menunaikan hak suaminya. Nabi SAW diperlihatkan neraka. Dan ternyata penghuni yang paling banyak di neraka itu adalah para wanita. Penghuni neraka yang paling banyak, mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Kemudian para sahabat setelah mendengar ucapan Nabi SAW, mereka bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Hal yakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah, wahai Rasul SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, mereka itu kufur dengan kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Dapat 50.000, kok enggak 100 bang? Dapat 100, kok enggak 200 bang? Biasanya 200. Nah, enggak merasa cukup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mereka itu kufur dengan kebaikan suaminya. Tatkala suami melakukan satu kesalahan, kemudian istri yang masuk neraka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, tatkala suami melakukan satu kesalahan, maka istri ini mengatakan, saya tidak melihat darimu satu kebaikan sedikit pun ataupun satu pun. Nabi SAW mengatakan, walaupun suami berbuat baik 1 tahun penuh, istri akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan satupun dari dirimu. Inilah wanita-wanita yang akan mengisi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sibuk dengan diri masing-masing. Kita tidak akan bertanya tentang orang lain.
dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Aisyah ini menangis. Istri Nabi nangis, bayangkan. Dikarenakan beliau mengingat neraka Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang neraka, beliau menangis. Rasul SAW lantas bertanya, "Ma yubkik?" Wahai Aisyah, apa yang membuatmu menangis? Wahai istriku yang tercinta, apa yang membuatmu menangis? Aisyah mengatakan, "Zakartun nar fabakaitu." Aku mengingat neraka Allah dan aku pun menangis. "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kelak engkau akan ingat kepada keluargamu?" Karena Aisyah adalah bagian dari keluarga Nabi SAW. Kecuali orang-orang Syiah. Mereka menganggap Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang pelacur. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman finnar. Mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang Syiah. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, engkau nanti wahai Nabi SAW, ingat enggak kepada keluargamu? Ingat tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Di 3 tempat tidak ada satupun orang yang mengingat orang lain. Di 3 tempat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tempat yang pertama, indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanu aw yathqul. Yang pertama ketika penimbangan amal. Ketika penimbangan amal, mereka tidak ingat dengan keluarga mereka, tidak ingat dengan anaknya, tidak ingat dengan istrinya, sampai dia mengetahui apakah amalannya berat atau ringan. Enggak mengetahui. Sampai dia mengetahui amalannya itu berat, pahalanya berat atau ringan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika pembagian kitab, hina yuqal, sampai dikatakan ha umu qara'u kitabiyah, sampai dia mengatakan inilah kitabku, bacalah kitabku. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika melewati sirat, jembatan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di atas sirat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, posisi sirat itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, wudi'a baina zahri jahannam, diletakkan di antara 2 punggung neraka jahanam. Posisinya di tengah-tengah, 2 punggung neraka jahanam. Inilah posisinya sirat itu, berada di antara 2 punggung neraka jahanam, dibentangkan. Dan ketika itu kita tidak akan mengingat siapapun kecuali diri kita. Kita akan mengatakan la as'aluka al-yaum illa nafsi. Hanya memikirkan urusan masing-masing saja. Bagaimana kondisi orang-orang yang berada di padang mahsyar? Kondisi mereka dalam keadaan ketakutan. Nah, jangan khawatir. Kita gelap, insya Allah terang lagi nanti. Nah. Tapi kalau di alam kubur, kalau kita digelapkan oleh Allah, kita kesulitan, maka setelahnya akan sulit. Barang siapa yang dipermudah di alam kubur, urusan setelahnya itu mudah. Tapi di alam kubur kita sulit, maka urusan setelahnya akan sulit. Nah, kita lanjutkan.
Ada lampu, nggak ada lampu, ngaji tetap ngaji. Nah, bagaimana kondisi orang-orang yang berada di padang mahsyar? Kondisi mereka menakutkan. Satu surat yang selalu diulang-ulang oleh khatib setiap Jumat. Ada 2 surat yang disunahkan oleh imam di setiap Jumat membacanya. Surat apa saja? Al-Munafiqun, Al-Jumu'ah. Nah, 4 surat. Apalagi yang 2-nya? Naam. Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Nah, di situ disebutkan hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada kalian kabar tentang hari kiamat? Apakah sudah datang kepada kalian? Kepadamu, apakah sudah datang? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang ketakutan. Amilatun nasibah. Atas susah payah beramal di dunia tapi jadi dosa. Bisa beramal tapi jadi dosa, bayangkan. Kenapa? Karena beramal tidak berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Capek-capek di dunia, berletih-letih di dunia, tapi di akhirat pun tambah letih. Tasla naron hamiyah. Mereka akan dibakar. Mereka akan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia memiliki pangkat. Di dunia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemimpin. Tapi nanti di akhirat semuanya tunduk takut dan mereka akan berletih-letih dan mereka akan dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tusqa min ainin aniyah. Dan mereka akan diberikan minuman. Penduduk neraka itu haus. Penduduk neraka haus. Allah berikan minuman atau tidak? Allah berikan, tapi dari neraka. Air dari neraka Allah berikan. Kita kalau minum minuman yang panas, minum kopi panas, langsung kita taruh. Ya Allah, panas. Melepuh bibir. Atau istri yang lagi masak kena minyak goreng panas, langsung cari salep biar enggak melepuh, biar enggak panas. Lalu bagaimana dengan kondisi penduduk neraka yang dituangkan air dari neraka ke mulut-mulut mereka? Bibir robek, usus mereka pun hancur. Allah berikan. Dan penduduk neraka pengen makan. Penduduk neraka mau makan. Dikasih makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih. Diberikan kepada mereka makanan yang berduri, dhari', yang berduri. Makanan yang kalau dimakan usus bisa hancur, terkoyak-koyak, dan mulut bisa robek karena makanan tersebut. Allah berikan makanan kepada mereka. Inilah kondisi orang-orang yang berada di padang mahsyar. Kondisi mereka itu dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan tunduk, mereka dalam keadaan takut. Walaupun di dunia orang yang terpandang, semua mereka dalam keadaan takut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat, kata Allah, orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah. Kalau kita melihat orang-orang yang berhak mendapatkan api neraka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi mereka? Mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka yang divonis masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah, kurangi azabku ya Allah, kurangi. Setelah melihat neraka, kita tahu
kalau seseorang divonis bersalah oleh polisi, bawa ke kantor kemudian divonis, dia akan meminta, dia berharap dikurung di dalam penjara dari 20 tahun pengen kurang, mungkin bayar sehingga menjadi 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Dia akan bayar. Dia bisa nuntut atau naik banding. Pada hari itu tidak ada naik banding. Di padang mahsyar tatkala penduduk neraka melihat neraka, mereka tidak bisa naik banding, tidak bisa nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan wajah mereka? Wujuhuhum muswaddah. Muka mereka pada hari itu menjadi hitam. Penduduk neraka menjadi hitam. Dikatakan kepada mereka, "Alaisa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin?" Bukankah neraka jahanam ini tempat buat orang-orang yang sombong? Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji dzarrah. Walaupun sebesar biji dzarrah, tidak akan masuk surga. Apa yang kita sombongkan? Mohon maaf, mungkin kita pegawai negeri, sombong, gak negur lagi, gak salam. Mungkin kita ustadz, gak salam, gak senyum, gak masuk surga. Ustadz pun bisa gak masuk surga dengan sombongnya. Atau kita memiliki kekayaan yang berlebih sehingga kita gak mau senyum, gak mau salam, bahkan buang muka, gak masuk surga. Apa yang kita sombongkan? Yang sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh sombong hanya Allah. Kita kadang kalau ngurus sesuatu tahu perlakuannya seperti apa, enggak dipandang, dianggap enggak ada. Nah, dianggap enggak ada saja. Maka ingat, orang yang seperti ini tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena neraka itu tempatnya orang-orang sombong. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa? 11.30 ya, Kak? Ya. Masih banyak waktu. Masih fokus. Masih fokus, insyaallah. Kalau enggak fokus kita tutup ini. Nah, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan juga neraka jahanam tempat orang-orang yang menolak kebenaran. Neraka jahanam tempat orang-orang yang menolak kebenaran. Sombong bukan punya mobil, bukan sombong. Sombong bukan punya baju baru, bukan sombong. Punya sendal baru, bukan sombong. Bukan sombong. Kita punya jam, silakan punya jam, silakan. Enggak sombong. Yang sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Oh, ini enggak ada apa-apanya ini. Nah, ini orang yang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sombong, menolak kebenaran. Diingatkan, akhi, saya lihat antum ini sekarang sudah suka masbuk. Suka jadi masbuk, telat sholatnya. Ayo kita semangat lagi ke masjid. Oh, sok suci kamu nih. Sok hebat. Nah, enggak, kita terima, oh ya syukron. Memang nasihat itu pahit seperti obat tapi menyembuhkan. Umar Ibn Khattab, beliau pernah mengatakan, saya suka orang menyebutkan aibku, maksudnya diceritakan kepadanya, kamu ini seperti ini Umar, bukan ghibah. Kamu ini seperti ini Umar. Itu lebih aku sukai daripada pujian. Tapi sekarang sulit menyampaikan kebenaran karena banyaknya sifat baperan. Hari ini dinasehati, besok nggak negur lagi. Hari ini kita chat, besok kita sudah nggak lihat profilnya lagi, diblokir. Padahal dahulu zaman para ulama salaf, mereka semangat memberikan, menegur kepada saudaranya yang melakukan kesalahan. Ketika jahanam nanti digiring oleh malaikat, digiring kemudian didatangkan,
neraka itu mengeluarkan percikan-percikan api. Kembang api itu bahasa Arabnya adalah al-abun nariyah. Mainan api, mainan. Jadi itulah mainan neraka itu. Neraka itu memiliki mainan, percikan-percikan api. Ini neraka jahanam, mengeluarkan percikan api. Kita lihat bagaimana kalau anak kita main kembang api, kemudian ada angin, kemudian membakar sesuatu. Kita akan panik. Kita akan panik, kita akan berlari menyelamatkan anak kita. Ayo hati-hati, jangan main kembang api lagi. Lalu bagaimana dengan kembang apinya neraka jahanam? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mursalat. Insya Allah kita hafal ini. Bagaimana mainan neraka jahanam ketika keluar. Neraka jahanam menampakkan dirinya, didatangkan, digiring oleh malaikat. Bagaimana mainan neraka jahanam? Innaha tarmi bisarorin kal qasr. Allahu akbar. Kata Allah, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api. Sebesar apa kembang api neraka? Besar dan tingginya seperti istana. Kembang api neraka jahanam. Percikan-percikan. Ini neraka Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan sambil mainan neraka jahanam, yaitu api besar dan tingginya seperti istana. Ka'annahu jimalatun sufur. Dan kembang api itu datang dalam keadaan seperti barisan onta-onta kuning. Bagaimana, siap kita masuk neraka? Na'udzubillahi minan nar. Gak sanggup kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, gak sanggup. Kadang na'udzubillah ada orang yang mengatakan, gak apa-apa, saya bebas di dunia ini, biar nanti saya masuk neraka gabung sama artis. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang ngomong kayak gitu, Pak. Wallahi ada. Ada yang ngomong kayak gitu. Biarlah saya nanti jumpa sama ini, gak apa-apa, kan ketemu. Allahu akbar. Pengen coba-coba masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhruju unukun minan nar yaumal qiyamah." Neraka itu di dalamnya masih ada azab. Bayangkan betapa ngerinya neraka itu. Neraka tadi mengeluarkan mainan. Itu mainan percikannya sudah sebesar istana. Lalu nanti kata Nabi SAW akan keluar makhluk seperti leher yang keluar dari neraka. Bentuknya seperti leher kita ini. Laha ainani tubsiron. Makhluk yang bentuk seperti leher ini keluar memiliki dua mata. Wa udhunani tasma'an. Alhamdulillah. Dan memiliki dua telinga yang bisa mendengar. Cek. Cek. Barakallahu fiik. Nabi SAW beliau mengatakan, takhruju unukun minan nar yaumal qiyamah. Akan keluar makhluk dari api neraka jahanam, bentuknya seperti leher, memiliki dua mata dan memiliki dua telinga. Walisanun yantik, dan satu lisan atau lidah, memiliki mulut yang bisa berbicara. Bayangkan, ini keluar dari neraka jahanam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Posisinya ketika makhluk ini berbicara, orang-orang sedang melewati sirat, melewati jembatan. Keluar makhluk ini, punya mata, bentuknya seperti leher. Betapa menyeramkan. Punya telinga, punya mulut yang bisa ngomong. Yaqul,
Dia berkata, makhluk ini berkata menakut-nakuti orang-orang yang sedang lewat di atas sirat. Karena azab tadi yang saya sampaikan, ada azab yang bentuknya menakut-nakuti, batinnya ditakut-takuti. Apa yang dikatakan makhluk itu? Inni wukiltu bisalasa. Aku ini diperintahkan untuk menyiksa 3 orang. Selamatkan diri kita agar tidak dimakan oleh makhluk yang satu ini. Aku ini diperintahkan untuk menyiksa 3 orang. Yang pertama, bikulli jabbarin anid, dengan orang yang sangat ingkar dan besar kepala. Jabbar itu ingkar dan besar kepala, enggak mau nerima kebaikan, enggak mau diberikan nasihat. Jabbar, penguasa yang sulit dikasih nasihat, senantiasa merasa benar, enggak mau. Kemudian yang kedua, wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan aku diperintahkan untuk menyiksa orang yang memohon kepada selain Allah. Minta bukan sama Allah, nazar bukan untuk Allah. Bahkan sekarang naudzubillah ada cek kodam ramai di TikTok sekarang. Si fulan ada, si fulan kosong, si fulan ada, si fulan kosong. Kadzab, dukun. Ingat, barang siapa yang mendatangi dukun, enggak diterima sholatnya selama 40 hari. Kecuali dia bertobat. Kalau bertobat terhapuslah hukuman itu. Kesyirikan. Ada orang-orang yang pengen punya anak. Ada orang-orang yang pengen punya anak, datang ke gunung berikan ayam hitam. Nggak pengen terjadi tsunami, rame-rame ngantarkan kepala kerbau ke lautan. Hujan tidak turun-turun, air kekurangan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini akan menyiksanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wabil musawwirin, orang yang suka menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa. Suka gambar manusia, gambar kucing. Bagaimana dengan gambar pohon, Ustaz? Pohon boleh. Gambar pohon, daun, gunung, langit boleh. Yang tidak boleh apa? Menggambar makhluk bernyawa. Seperti kucing. Yang bisa bergerak, manusia, enggak boleh. Adapun kalau kita pengen menggambar manusia pun, usahakan kepalanya jangan gabung. Seram juga sebenarnya. Kepalanya jangan gabung sama lehernya, atau jangan dikasih mulut dan mata. Ya kalau pengen aman gak usah gambar-gambar seperti itu. Ajarkan anak kita gambar pohon. Maka inilah yang akan mengazab 3 kelompok ini. Masih banyak yang kita lihat orang Islam kerjaannya buat patung, jualan patung. Subhanallah. Buat patung untuk disembah oleh orang-orang yang bukan Islam. Mungkin dia mengatakan saya cuma cari duit, Ustaz. Ya, cari duit, tapi carilah dengan cara yang Allah halalkan, cara yang Allah ridhoi, bukan dengan cara yang Allah murkai. Enggak, Ustaz, enggak bisa cari cara yang lain kecuali saya seperti ini. Saya sombong, saya buat patung atau menggambar, atau saya tetap berdoa kepada selain Allah, Ustaz. Ya, silakan, enggak apa-apa. Tapi unuk, makhluk yang berbentuk leher yang keluar dari neraka tadi menunggumu. Silakan. Kalau sanggup disiksa dengan makhluk yang berbentuk leher ini, silakan. Manusia ketika melihat azab, tentunya dia akan berusaha mundur. Kita kalau pengen, contohnya kita di lingkungan yang ada apinya lah. Kalau apinya tiba-tiba besar, kita maju atau mundur? Mundur. Kalau maju gosong kita, jadi jagung bakar. Maka kita berusaha mundur. Demikian juga
Orang-orang ketika melihat azab mereka mundur. Nah, kita lihat di situ ada kebakaran, apinya besar, kita mundur. Nah, atau bahkan kita akan pulang ke rumah kita. Besar rumah si fulan kebakaran, nggak sanggup kita di situ, kita akan mundur. Kita akan mencari tempat menyelamatkan diri. Di dalam surah At-Tur di ayat 13 sampai 14 Allah mengatakan, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, mereka enggak mau masuk neraka, mereka itu didorong oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya. Mereka didorong oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka jahanam yang kalian dustakan selama ini. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika melihat orang-orang didorong, melihat neraka jahanam? Allah menyebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 23. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahud dzikra. Pada hari itu manusia ingat, ternyata benar adanya neraka. Ternyata benar adanya hari pembalasan. Ternyata benar adanya azab pada hari ini. Dan mereka dalam keadaan ketakutan. Wa anna lahu dzikra. Dan semua penyesalan tidak ada gunanya di akhirat. Tidak ada gunanya. Allah menceritakan dalam surah Al-Furqan ayat 13 dan 14 tentang manusia-manusia yang didorong ke dalam api neraka jahanam, dan mereka berjatuhan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin. Tatkala mereka dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dibelenggu, diikat kaki, tangan, badan semuanya diikat. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penduduk neraka dilemparkan dalam keadaan diikat? Karena kalau orang dalam keadaan terbuka, mereka masih bisa menyelamatkan diri. Mereka akan berenang. Mereka akan mencari bantuan, mereka akan meraih sesuatu. Tapi di neraka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mencari keselamatan. Mereka dalam keadaan diikat, dibelenggu, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, da'u hunalika thubura. Penduduk neraka mereka berteriak, mereka memanggil, mereka berdoa agar mereka bisa mati, agar mereka bisa binasa. Pengen mati, teriak, matikan kami, matikan. Kemudian la tad'ul yawma thuburan wahida. Pada hari ini kalian jangan mengharapkan kehancuran, walaupun hanya sekali. Jangan mengharapkan kehancuran. Wada'u thuburan katsiran. Silakan kalian berdoa berkali-kali untuk kematian kalian, agar kalian mati, silakan. Bayangkan, tidak ada lagi tempat pertolongan. Allah mengatakan kalau pengen mati, matilah. Matilah, silakan mati. Kalian gak akan mati. Bagaimana keadaan manusia pada hari itu? Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Manusia ingat, manusia menyesal, akan tetapi penyesalan mereka tidak berguna sedikit pun. Pada hari itu manusia ingat,
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia akan mengatakan, ya Allah, andai kata aku berbuat baik dalam kehidupan, andai aku sholat, andai aku berpuasa, andai aku mentaati suamiku, andai aku berkata lemah lembut kepada istriku, andai aku sedekah, andai aku sholat 5 waktu, andai aku meninggalkan kemaksiatan. Tapi semuanya tidak ada gunanya. Makanya kita ini diminta untuk muhasabah sebelum datang penghisaban yang hakiki. Ketika penduduk neraka jahanam disiksa dalam neraka jahanam, apa yang bisa mereka lakukan? Ketika mereka disiksa, yang bisa mereka lakukan hanyalah memanggil malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 72. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 72. Mereka mengatakan, wanadau ya Malik. Mereka mengatakan, menyeru wahai Malik. Wahai Malik, mereka berteriak, liyaqdi alaina rabbuka. Suruh Tuhanmu mematikan kami. Suruh Tuhanmu membinasakan kami. Suruh Tuhanmu membuat kami tewas semuanya. Malik mengatakan, qala innakum makithun. Kalian akan tetap di sini selama-lamanya. Kalian akan tetap di sini selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Malik. Na'udzubillah minan nar. Itulah neraka. Allahu Akbar. Tidak ada tempat dan harapan untuk keluar dari neraka. Di dalam surat Fatir ayat 36 Allah mengatakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kafir, mereka tidak akan mendapatkan azab kecuali azab neraka jahanam. Orang-orang yang kafir, mereka itu mendapatkan azab neraka jahanam. Mereka itu bukan diazab yang kecil-kecil. Semua mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak akan dibinasakan sehingga mereka mati. Kadangkala kalau ada orang yang disiksa, itu harapannya dia pengen mati agar enggak disiksa lagi. Tapi di neraka Allah Subhanahu wa taala tetap disiksa dan tidak akan pernah mati lagi. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas orang-orang kafir. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lau ta'lamuna ma'alam. Anas mengatakan, kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Kalau seandainya kita tahu, dan kita akan tahu, kalau kita belajar agama kita akan tahu. Kalau kita belajar tentang azab-azab Allah, kita akan tahu, tertawa kita sedikit. Menangis kita bahkan akan lebih banyak. Kalau kita tahu bagaimana bentuknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah Al-Fajr ayat 25 sampai 26. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab yang Allah berikan. Kita bayangkan di dunia ini, apa bentuk azab yang paling sakit, yang paling menyakitkan? Apa azabnya? Disetrum, ya Pak, dicelupkan ke dalam air, bukan dicelupkan, dikurung dalam air, di penjara. Itu belum apa-apanya dibandingkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr di ayat 49 sampai 50.
Allah menyebutkan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah menyebutkan tentang Allah itu Maha Pengampun. Selagi besok pagi kita melihat mentari, itu adalah kesempatan kita beramal, kesempatan kita bertaubat, kesempatan kita mengakui kesalahan. Maka Allah mengatakan, kabarkanlah kepada hambaku bahwasannya aku ini, kata Allah, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan ingat, aku pengasih tapi azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat pedih. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kemudian Allah mengatakan, dan tidak ada seperti ikatan orang-orang yang di neraka nanti. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berada di neraka? Mereka ingin menebus diri mereka. Ini tebusan, saya selamat. Kalau di dunia bisa sogok kepala polisi, atau kita punya ordal, orang dalam, kita bisa selamat. Tapi di neraka tidak ada ordal kita, nggak ada orang dalam kita. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau mereka memiliki semua yang ada di muka bumi ini, mereka punya emas, harta, segala macamnya, wa mithlahu ma'ahu, dan seperti itu juga, punya bumi dan seperti bumi juga, 2 kali bumi. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk menebus diri mereka pada hari kiamat. Matuqabbila minhum, niscaya tebusan tersebut tidak akan diterima, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, dan bagi mereka hanyalah azab yang pedih. Itu orang-orang pelaku dosa, khususnya orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan dikatakan kepada mereka pada hari itu, ketika mati di dunia, dikatakan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai, yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha kepada Allah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, dikatakan engkau masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kapan istirahat? Kita capek hidup di dunia, capek atau tidak? Capek. Ada laporan 5 kali dalam sehari. Dalam sehari itu 5 kali laporan kita. Itu laporan wajib. Sholat 5 waktu. Capek nggak sholat 5 waktu? Capek kita sholat 5 waktu. Doa, kita selalu berdoa. Capek kita berdoa. Di samping yang wajib, ada lagi kewajiban yang lain, cari nafkah. Capek cari nafkah. Maka seorang murid bertanya, nuntut ilmu juga capek nuntut ilmu. Kita hadir capek, jauh-jauh datang, debu, nanti pulang mungkin hujan, capek. Maka seorang murid bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, kapan istirahat kita ini? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, pertama kali engkau meletakkan kakimu di surga, itulah istirahat. Maka di dunia ini tidak ada istirahat. Kalau istirahat itu adanya di surga. Datang waktu duha, sholat duha. Datang sepertiga malam, sholat witir, sholat tahajud. Datang hari Jumat, dengarkan khutbah. Yang capek kita hidup di dunia ini. Maka nanti tempat istirahat kita adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Nah, barakallahu fikum jami'an.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.